Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat santri, alhamdulillah hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi kami Pesantren Tahfidz Putri Hikamul Quran IBS 2 Mojokerto, karena kali pertama kami syiar Islam melalui media podcast. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua. Dan pagi ini juga menjadi pagi yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena di ruangan ini telah bergabung bersama saya guru besar pakar pendidikan dari Singapura, Cikgu Bibi Jan Muhammad Ayub. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Menjadi suatu kesempatan yang luar biasa bagi saya bisa berbincang bersama Cikgu. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Cikgu, saya tak kenalkan maka tak sayang. Jadi sebelum Cikgu datang ke sini, saya sempat membaca-baca sedikit tentang artikel Cikgu dan khususnya dalam dunia pendidikan. Dan kali ini kepingin bertanya secara langsung pada Cikgu, bagaimana pendapat Cikgu tentang pentingnya pendidikan bagi umat Islam saat ini? Kalau kita tengok pendidikan Islam tu, pendidikan Islam sebenarnya pendidikan yang membawa kita kepada Allah SWT. Itu yang sebenar-benarnya lah, yang utama ya. Sebenarnya pendidikan yang dapat membentuk kita menjadi manusia yang sempurna, insanul kamil. Jadi bukan setakat kita mengenali Allah, kita menjalankan perintahnya, tapi kita juga mempunyai akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak mitali, akhlak contoh. Jadi pada pandangan saya ialah pendidikan tu mencakupi keseluruh aspek perkembangan manusia. Jadi kalau kita hadkan pendidikan hanya untuk tujuan-tujuan kehidupan seharian, tujuan-tujuan ekonomi ataupun tujuan-tujuan keagamaan sahaja, itu pun tidak sempurna. Jadi pada pandangan saya hamba yang sangat lemah, daif dan fakir. Saya pun bukannya pandai sangatlah. Tapi pada pandangan saya ialah pendidikan Islami ialah pendidikan yang mencakupi keseluruhan perkembangan insan yang menjadikan kita insan rabbani, insan yang diridai Allah. Yang terwujud dalam akhlak gitu ya, keseharian gitu ya Cikgu ya. Jadi kita beriman, kita juga berilmu, dan kita juga berakhlak, dan kita jadi manusia yang penuh ihsan. Betul sekali, luar biasa Cikgu. Terus kemudian bagaimana ini posisi orang tua Cikgu? Karena kan pastinya saya pernah mendengar Cikgu berkata bahwa keluarga adalah first education. Betul ya Cikgu ya? Betul. Ada salah satu quotesnya Cikgu kalau nggak salah, ada seperti itu, dan insya Allah saya pun mengamini itu Cikgu. Karena apa? Karena bayi lahir dari keluarga kecil gitu ya. Dan bagaimana posisi keluarga dalam pengembangan pendidikan anak-anak itu utamanya? Saya berpandangan bahawa ibu bapa merupakan guru pertama dan guru utama. Pertama dan utama. Betul. Kenapa Cikgu? Okey. Pasal anak dilahirkan kan, kata sebagaimana yang Rasulullah telah bersabda bahawa setiap anak dilahirkan seperti kain putih yang suci. Jadi ibu bapa lah yang mencorakkannya, yang membentuknya, yang mencorak, yang kita design sama ada kita nak jadikan dia Majusi, Nasrani, Yahudi, adalah orang tua Jadi memanglah dari segi pengaruh orang tua tu sangat besar. Oleh sebab itu, dan anak dilahirkan 7 tahun pertama ialah tahun-tahun pembentukan. Dalam bahasa Inggeris kita gunakan formative years, tahun-tahun pembentukan. Jadi pembentukan seharusnya dibuat di rumah dan diperkukuhkan lagi dengan pembentukan yang dibuat di sekolah oleh guru-guru. Disinkronkan ya tentunya harus antara pendidikan di rumah dan pendidikan di sekolah harus sejalan. Betul, gitu ya, sejalan. Kata orang keserasian mengarah ke tujuan yang sama gitu ya Cikgu. Kalau tidak, saya rasa terdapat semacam ketidaksinambungan ketidaksesuaian.
Jadi maknanya apa yang nak dibuat oleh sekolah untuk membentuk individu berjaya, betul. Kalau di rumah tidak diberikan keutamaan yang sama, betul. Jadi kita takut usaha tu bukan tak jadi, anaknya bingung. Jadi sebaik-baiknya, sebaik-baiknya, idealnya, yang paling baik sekitaran rumah dengan sekitaran sekolah, lingkungan sama, sekolah sama, arahnya sama. Sehingga perlu ada komunikasi antara orang tua, betul, dan juga sekolah, cikgu. Betul. Bukan setakat komunikasi saja, tapi saya rasa nilai-nilai pegangan hidup, prinsip-prinsip hidup yang disemaikan di sekolah itu juga telah disemaikan di rumah. Di sekolah, di rumah. Okay. Jadi seandainya saya nih, cikgu, sebagai kan saya ibu juga kebetulan, jadi sehingga ketika di 0 sampai 6 sudah bersama keluarga, pondasi awal bersama keluarga, kemudian ketika mau bergabung dengan sekolah, utamanya pesantren, berarti harus mengetahui dulu ya, cikgu, ini pesantrennya ini apa nih arahnya gitu ya. Misalnya sesuai nggak dengan arah keluarga untuk mengarahkan anak di masa depan gitu ya, cikgu ya. Iya, benar. Jadi harus kenal dulu nih sosok utama siapa, yainya, bagaimana background pendidikannya, seperti itu. Dan insya Allah di Hikamul Quran kita punya sosok yang luar biasa. Dan berganti nih, cikgu kok bisa kenal sama Abah Yai Mas Ruhan, itu awal ceritanya bagaimana, cikgu? Saya telah diperkenalkan oleh murid saya sendiri. Seorang murid saya telah berkenalan dengan Ustaz Mas Ruhan. Dan jadi anak murid saya ni dia tahu yang saya bergiat dalam bidang pendidikan. Jadi katanya, Dr. Bibi, boleh tak kalau saya memperkenalkan dan sebagainya. Saya bilang bisa, boleh kan. Pasal apa, kita tidak memilih siapa saja. Yang penting pokoknya sama mengembangkan pendidikan, betul, seperti kita itu. Dalam proses memperkukuhkan umat Islam melalui pendidikan. Jadi melalui pendidikan. Pada pandangan saya, pembangunan modal insan, setiap insan itu kita harus memupuk minat dia, keupayaan dia, supaya dia mendapat membangun menjadi insan yang berguna dunia dan akhirat. Salah satunya melalui pesantren ya, cikgu ya. Salah satunya melalui pesantren. Tadi kalau sudah posisi orang tua dan keluarga, sekarang posisi pesantren, cikgu. Posisi pesantren sebagai salah satu wadah pendidikan. Bagaimana posisi pesantren memposisikan diri dalam pengembangan umat ini? Okey, ini soalan ni saya macam rasa susah nak jawab kerana saya bukan saya tidak mengalami pembelajaran di pesantren. Cuma saya melawat beberapa pesantren, membantu beberapa pesantren, dan saya dapati bahawa matlamat pesantren untuk menghasilkan tahfiz Quran. Salah satunya seperti di Hikamul Quran. Itu satu usaha yang luar biasa lah. Bukan mudah ya. Betul, tak nak mudah. Menghafal 30 juz Quran. Ini tak mudah tapi tak mulia mudah. Itu sangat-sangat digalakkan lah. Tetapi sebagaimana saya tadi sebut, bahawa pendidikan adalah satu aspek yang menyeluruh, yang sepadu, yang holistik. Jadi walaupun kita nak membina insan-insan Rabbani supaya mereka akrab dengan agama, dengan Allah, tapi mereka juga menjadi khalifatullah di bumi ini. Di bumi ini mereka dapat memanfaatkan diri mereka, mereka dapat memanfaatkan masyarakat. Tapi kalau kita misalnya lah, saya ambil contoh, kalau kita hanya memberi keutamaan kepada penghafalan Quran tanpa memikirkan aspek-aspek kehidupan seharian, saya rasa ini pun tidak seimbang. Jadi sebagai orang Islam, agama Islam ialah agama yang syumul. Jadi kita melahirkan generasi anak-anak masa depan yang
sempurna. Jadi perkembangan mestilah perkembangan yang menyeluruh. Jangan adanya perkembangan yang tidak seimbang untuk mengelakkan sembarang keginjutan ni, tak ginjut gitu ya. Macam tak sebelah membangun, sebelah tak membangun. Jadi kita ada yang berkembang, ada sisi yang berkembang, ada yang kurang berkembang. Tapi kita juga tahu hakikat bahawa tidak semua orang boleh hafal Quran. Bukan semua orang boleh jadi doktor. Jadi ini bergantung pada fitrah anak-anak, keupayaan anak-anak, minat anak-anak, kan? Macam mana bagus guru sekalipun, macam mana qualified kiai sekalipun, kalau minat anak tu tak ada, walaupun dorongan daripada ibu bapa sangat kuat, tapi anak tu memang dia berminat tapi dia tak berupaya. Ada semangat. Bukan semangat. Kadang-kadang mungkin dia rasa dia kurang upaya. Ini kadang-kadang perasaan sendiri. Karena kebutuhannya tidak dari dalam gitu ya. Jadi semua boleh berlaku, tetapi kadang-kadang anak-anak ni rasa macam dia sendiri rasa saya enggak bisa. Jadi ini adalah cakapan dalam bahasa Inggeris kita gunakan self talk. Self talk yang negatif. Macam saya bilang saya enggak bisa belajar Quran, apalagi nak hafal Quran, sedangkan umur saya sudah lanjut gitu kan. Jadi kalau percakapan seperti ini bermain terus dalam pikiran, dalam jiwa saya enggak bisa menghafal Quran kan. Jadi lama-lama akhirnya terbentuklah karakter yang seperti itu. Betul, benar. Karena pikiran yang terus seperti itu gitu ya. Insya Allah, alhamdulillah di Hikamul Quran pendidikan menyeluruh cikgu. Kenapa ada pendampingan kiai mulai dari pengembangan spiritual, terus kemudian edukasinya, termasuk bakat minatnya juga difasilitasi. Mohon doanya cikgu. Itu salah satu sebabnya kenapa saya ingin menjalin perhubungan yang lebih akrab dengan Darul Hikam, kerana saya rasa sesuai dengan perkembangan juga dunia. Perkembangan dunia hari ini tidak tertumpu pada satu aspek saja. Tidak satu aspek. Jadi kalau di Singapura atau negeri-negeri yang memang tidak ada pondok pesantren, keutamaan pendidikan sekular kan, pendidikan formal sekular. aja, jadi di sini diberi penekanan aspek akademik juga. Jadi anak-anak bisa belajar bahasa Inggris, sains, matematik, kaji hayat, biologi, bioscience, apa sajalah. Sehingga mereka siap untuk menantang dunia masa depan seperti itu ya cikgu ya. Itu yang seharusnya menjadi wawasan pesantren, bukan Darul Hikam saja. Saya cadangkan kalau boleh semua pesantren mampu mengadakan program yang seimbang, melahirkan insan-insan yang cemerlang dalam kedua-dua aspek kehidupan kita, aspek kehidupan di dunia dan juga insya-Allah aspek kehidupan di akhirat. Wallahu alam. Saya pun bukannya pandai, tapi sekadar berkongsi sajalah. Betul. Cikgu sangat merendah. Betul. Saya cakap terus terang. Orang yang cakap macam orang yang nak boleh bercakap seperti ini, orang yang telah menjalani proses pesantren kan, boleh hafal Quran. Jadi orang macam itu dia boleh cakap dua-dua. Saya cakap je senang, tapi nak buatnya susah. Bismillah, nanti sama-sama cikgu ya berjuang sama anak-anak di Jadi saya mesti datang sini selalu dan belajar dengan ustaz di sini. InsyaAllah terakhir pertanyaan cikgu, kan sudah sejak 4 hari ya cikgu bersama di Hikamul Quran Mojokerto. Bagaimana kesannya cikgu selama berkeluarga bersama kami di sini? Masya Allah, sebenarnya di luar dugaan saya. Positif ke negatif ke cikgu? Alhamdulillah, sangat-sangat positif. Alhamdulillah. Bukan untuk tujuan jadi sombong ya cikgu, tak ya? Bukan untuk tujuan membesar-besarkan ke apa, tidak. Sebenarnya ini ikhlas dari pandangan saya sendiri. Walaupun jangka masa 4 hari agak singkat, mungkin tidak cocok bagi saya atau tidak sesuai bagi saya membuat
kesimpulan. Tapi apa yang saya nampak, yang saya lihat, pasal apa banyak perkara yang dibuat tidak dirancang. Itu yang saya terperanjat sendiri. Yang dirancang hanya program untuk 2 hari saja. Jadi 2 hari itu maknanya pagi dan petang. Jadi maknanya 4 program saja untuk guru. Sekarang bila saya di sini, alhamdulillah, termasuk program podcast ni, saya kira dah lebih daripada 10 program. Itu saya tak kisah, bukan luar biasa bagi saya. Tapi saya heran, luar biasa bagi guru-guru, santri-santri yang bertugas menjalankan dengan spontan bila diberi arahan. Masya Allah. Luar biasa. Itu yang saya rasa luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman tim Masya baik Allah. Darul Hikam ataupun Hikamul Quran, luar biasa. Terima kasih Cikgu. Termasuk Darul Quran juga. Darul Quran juga. Jadi saya rasa itu satu kelebihan yang saya nampak. Dan mudah-mudahan harapan saya, teruskanlah segala usaha murni. Saya juga mengambil kesempatan untuk belajar. Saya di sini bukan setakat mengajar, tapi saya juga belajar. Jadi walaupun dengan usia yang sangat lanjut ni, saya mau belajar dari Pak Kiai, dari guru-guru, dari ustaz-ustaz dan juga dari santri. Ya, betul. Kita bisa belajar dari mana aja. Betul. Kita seharusnya merealisasikan hadis Rasulullah SAW, carilah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi kalau kita dapat membudayakan hadis-hadis seperti ini, membudayakan, menghidupkan, mendarah dagingkan bacaan-bacaan Al-Quran yang kita hafal setiap hari itu, saya rasa itu menjadi natijah yang kita harapkan. Penghasilan, the ultimate achievement, satu pencapaian yang penghargaan yang begitu luar biasa. Okey. Cikgu sungguh terima kasih. Seandainya ada gunung besar, tuliskan terima kasih, akan saya kasih kepada Cikgu pagi ini karena sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu bersama kami, bersama keluarga Persen Hikamul Quran. Cikgu terima kasih. Mudah-mudahan Allah ngasih kita umur panjang dan berkesempatan berjumpa lagi, Cikgu. Ya. Bagi pihak saya juga berterima kasih kepada Bapak Kiai Mas Rohan, kepada seluruh warga kerja Darul Hikam, termasuk santri-santrinya. Saya juga diberi peluang, alhamdulillah, dapat berbicara dengan ibu bapa santri. Jadi ini semua merupakan satu pengalaman yang tidak mudah saya lupakan dalam hidup. Dan mohon doanya supaya kembali ke Darul Hikam sebagai pelajar. Sebagai pelajar. Saya mau belajar dengan ustaz-ustaz dan juga ustazah-ustazah yang ada di sini, insya-Allah. Mudah-mudahan. Amin, Cikgu. Terima kasih sekali lagi, Cikgu. Sama-sama. Oke, sobat santri, alhamdulillah perbincangan yang begitu luar biasa, walaupun singkat, mudah-mudahan bisa menjadi penyejuk bagi kita semuanya, utama di pagi hari ini. Sampai berjumpa lagi di podcast Hikamul Quran channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.